Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai perkembangan amal usaha Muhammadiyah dari akar rumput hingga kancah internasional. Amal usaha Muhammadiyah dalam perjuangan menegakkan dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah memiliki berbagai amal usaha dalam berbagai bidang kehidupan. Usaha tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah menyebutkan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Dan ayat 2 menyebutkan, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, dan macam penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga, yang kemudian diperjelas dan diperinci dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 3, disebutkan bahwa usaha Muhammadiyah memiliki 14 macam. Di antaranya menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dari sinilah kemudian yang melatar belakangi Muhammadiyah membentuk berbagai majelis, lembaga, organisasi otonom, badan, dan biro untuk melaksanakan dan melancarkan amal usaha itu. Dari pengembangan ini, lahirlah berbagai amal usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, maupun politik kenegaraan. Yang pertama ada amal usaha bidang keagamaan. Bidang ini adalah pusat semua kegiatan Muhammadiyah, serta usahanya terkait dengan amal usaha di bidang lain, baik pendidikan, kemasyarakatan, kenegaraan, dan lain-lain. Kesemuanya tidak terpisah dari jiwa, dasar, dan semangat keagamaan. Di antara usahanya adalah untuk membentuk Majelis Tajri pada tahun 1927, lembaga yang menghimpun ulama dalam Muhammadiyah yang secara rutin melakukan permusyawaratan, memberikan fatwa, dan membuat tuntunan dalam bidang keagamaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, amal usaha bidang pendidikan. Mencermati jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejak awal kiprahnya dia sangat mengutamakan pendidikan umat Islam menjadi umat yang berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tidak heran jika bidang amal usaha yang dirintis pertama kali adalah sebuah sekolah di rumahnya, dan biaya pendidikannya pun ditanggung sendiri. Bahkan, salah satu faktor penyebab lahirnya Muhammadiyah adalah tidak efisiennya lembaga pendidikan di Indonesia pada saat itu. Lembaga pendidikan yang tersedia sudah tidak memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman lagi, sehingga isi, metode pengajaran, bahkan sistemnya juga harus dirombak. Muhammadiyah mulai mendirikan sekolah yang tidak lagi memisahkan pelajaran yang dianggap sebagai ilmu agama dengan pelajaran yang dianggap sebagai ilmu umum atau ilmu dunia. Kini, lembaga pendidikan Muhammadiyah sudah berkembang luas di pelosok tanah air. Selanjutnya ada amal usaha bidang kemasyarakatan dan bidang kesehatan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas 2A, penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan mal kepada fakir miskin. Pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo, balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum. Untuk mengelola amal-amal usaha tersebut, maka dibentuklah yang pertama ada Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang kedua ada Majelis Pelayanan Sosial, yang ketiga ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang kelima ada Majelis Lingkungan Hidup, yang kelima ada Lembaga Penanggulangan Bencana. Selanjutnya ada amal usaha bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah bukan suatu organisasi politik dan tidak akan menjadi partai politik. Meskipun demikian, dengan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia ini, maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan
dengan dunia juga menjadi bidang geraknya. Tak terkecuali soal-soal politik. Akan tetapi jika ikut bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, Muhammadiyah tetap dalam batas-batasnya. Sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tidak bermaksud menjadi partai politik. Atas dasar pendirian Rus Budi Utomo ataupun menjadi penasehat pimpinan Sarekat Islam. Begitu pula pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang lain seperti Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan Prof. Hamka. Pada dasarnya mempunyai pendidikan yang sama di antara perjuangan Muhammadiyah yang dapat digolongkan ke dalam politik kenegaraan, di antaranya menentang kebijakan pemerintah Belanda agar semua binatang yang dijadikan korban dibayar pajaknya. Ikut mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia, termasuk menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi pada tahun 1945. Kedudukan serta mempunyai semboyan dalam gerakannya, sepi ing pamreh rame ing gawe, atau sedikit bicara, banyak bekerja, sebagai bentuk realisasi dari kegiatan Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, dan sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Lalu fungsi amal usaha Muhammadiyah antara lain, yang pertama, untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata. Yang kedua, sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Billahi bisabil haq, bisabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.